Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dengan NIM 4322011006. Dan pada kali ini kita akan membahas laporan analisis audit cyber yang pertama tugasnya itu kita akan analisis risiko audit keamanan informasi pada bank gitu. Nah, jadi untuk dalam konteks perbankan ini, analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa dari faktor internal dan juga eksternal gitu. Nah, untuk contoh-contohnya bisa lihat di sini, contoh dari faktor internal dan eksternalnya. Dan kemudian analisis risiko auditnya. Jadi risikonya bisa dibagi menjadi 3 gitu untuk analisis risikonya. Jadi risiko inherent, pengendalian, dan deteksi. Nah, contoh-contoh dari masing-masing tersebut, misalnya risiko inherent itu seperti data finansial yang sensitif gitu dan banyak akses ke pihak ketiga. Dan contoh-contohnya bisa lihat di sini. Dan kemudian pengukuran risiko audit bisa dilakukan dengan teknik penilaian risiko seperti skala likelihood versus impact-nya, kemudian checklist berdasarkan ISO, kemudian penilaian berbasis score. Contohnya bisa dilihat pada di sini, tabel di sini. Dan kemudian penentuan teknik audit yang sesuai gitu. Pengujian kepatuhan audit terhadap pembunuhan kebijakan dan prosedur terbang, kemudian pengujian substantif, teknik audit berbasis teknologi, dan sampling representatif gitu. Nah, yang kedua nih studi kasusnya itu tugas di sini untuk analisis dari misalnya sistem informasi akademik universitas. Nah, yang pertama misalnya database nilai mahasiswa. Risikonya itu inherent misalnya tinggi. Nah, jadi karena data sangat sensitif penting serta bernilai tinggi ketika bocor. Dan risiko pengendaliannya itu misalnya sedang. Jadi jika kontrol sistem ketat seperti penggunaan password rumah. Risiko deteksinya itu sedang. Contohnya jadi jika audit log tidak diaktifkan, auditor bisa gagal mendeteksi penyusupan. Kemudian untuk informasi akademik, jadi ada 3 juga, inherent, pengendalian, dan deteksinya. Dan masing-masing di situ bisa kita lihat cara yang sedang itu konten tidak terlalu sensitif, tetapi publik dan bisa disalahgunakan gitu. Nah, yang sedang misalnya kontrol update konten dan keamanan produser perlu ditinjau. Kemudian untuk yang rendah misalnya defacement bisa langsung terlihat sehingga mudah dideteksi gitu. Dan kemudian sistem email internal. Nah, ada 3 juga. Jadi yang untuk rendah misalnya risikonya bersifat umum seperti spam, kemudian rendah filter spam dan autentikasi umumnya sudah terpasang. Itu untuk risiko pengendaliannya. Kemudian untuk risiko deteksinya yang rendah juga. Jadi spam mudah dikenali orang berhutang gitu misalnya. Dan kemudian untuk prioritas audit dalam kursa waktunya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, database nilai mahasiswa misalnya prioritas auditnya 1, jadi alokasi waktunya itu 50% dari total waktu audit gitu ya. Prioritas informasi, prioritas auditnya 2 misalnya, jadi alokasi waktunya 30% dari waktu audit. Kemudian yang terakhir sistem internal rendah, jadi 20% dari waktu audit. Nah, apakah sampling itu diperlukan? Ya, karena perlu data sangat besar gitu. Kemudian keterbatasan waktu audit dan juga sumber daya auditor terbatas. Dan kemudian cara menghindari risiko sampling, bisa digunakan teknik sampling yang tepat, ambil ukuran sampel yang cukup besar, dan fokus area beresiko tinggi begitu. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang saya peringkas atau saya rangkum gitu, karena memang pada deskripsi tugasnya hanya bisa 1-2 menit gitu. Jadi apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.